Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak harapan umat Islamic School, khususnya kalian yang anak-anak kelas 3 dan 4 SD harapan umat Islamic School. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan selalu di dalam naungan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar ya, atau thalabul ilmi. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran adab akhlak ya. Nah, ini bukunya Pendidikan Akhlak kelas 3. Kalian pasti sudah menyiapkan ya. Baik, anak-anak, seperti biasa sebelum berdoa, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang solih dan solihah. Kali ini pelajaran adab akhlak kita yaitu membahas tentang apa nih ya, doa. Ini ya bab kedua. Nah, kemarin kita tentang bab pertama sudah, sekarang bab kedua yaitu tentang doa. Di sini aku hanya berdoa kepada Robku dan aku tidak berdoa kepada selainnya. Nah, anak-anak, ini kalau di dalam ilmu tauhid maka ini termasuk uluhiyah ya. Artinya kita beribadah, meminta dan mohon hanya kepada Allah. Nah ya. Jadi ini bagian dari tauhid uluhiyah. Ya, kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah dan menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Abdullah bin Abbas adalah putra paman Nabi. Ketika masih kecil, Abdullah bin Abbas diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meminta kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Ya, jadi kalau mau minta, minta sama Allah. Ya. Jangan sering-sering minta sama orang tua, karena rezeki dari orang tua juga dari Allah ya. Jadi kalian memintalah pada yang memberikan rezeki. Anak-anak, doa itu adalah ibadah. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi kalau kalian berdoa itu beribadah berarti, dan kalian mendapat pahala. Jadi jangan malu-malu untuk berdoa kepada Allah ya. Jangan malu. Jangan malas ya, doalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran surat Al-Jin ayat 18 ya. Nah, menurut kalian dari ayat di atas, kira-kira perbuatan apa sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut? Nah, kalian boleh tulis ya di sini ya. Nih, di sini kalian boleh tulis ya apa? Kalian baca di sini seksama. Selanjutnya yaitu aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, nah, kita berdoa kepada Allah itu agar apa nih? Ini ada 3 nih. Ini 1 yaitu memberikan hidayah kepadaku. Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu agar kita diberi hidayah kepada Allah, lalu diampuni dosa-dosa kita, dan Allah merahmatiku, memberikan rizki kepadaku. Nah itu. Jadi begitu anak-anak ya, agar pertama kita dapat hidayah, agar dosa kita diampuni, agar Allah merahmati kita dan memberikan rizki kepada kita. Lalu yang kedua, menjadikan aku sebagai orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tuh, jadi kita berdoa kepada Allah itu agar apa? Agar menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini kalau bisa isi doa-doanya ini ya anak-anak. Lalu yang ketiga, menjauhkan aku dari keburukan dan kejahatan. Kalian mohonlah doa kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan dan kejahatan. Nah, coba ini ada latihan sedikit ya, kalian bisa lakukan di sini. Nah, ini tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Doa huwal ibadah. Tadi doa adalah ibadah. Nah, yang di sini kerjakan bersama kelompokmu, karena ini nggak ada kelompok jadi sendiri-sendiri. Sebutkan 3 keutamaan doa. Sebutin dari yang tadi, 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Lalu yang B, aku berdoa kepada Allah dengan 3 doa berikut ini. Nah ya, 3 doa ini tadi ya, yang tadi ya. Tadi kan ada 3 tuh, kira-kira minta apa saja di sini. Yang pertama, Allahumma apa? Allahumma apa nih? Misalnya supaya Allah mengampuni dosa-dosaku atau merahmatiku atau memberi rizki, ya silahkan. Kalian doanya apa nih? Cari ya. Lalu yang kedua, Rabbi. Rabbi apa nih? Lalu yang ketiga, Allahumma. Nah, ya. Kalian belajar mencari doa apa saja nih. Ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Baik. Anak-anak, di sini ini yang paling penting yaitu adab-adab berdoa. Nah, kalau kalian mau berdoa harus ada adabnya ya, tidak asal main doa-doa saja, tapi ada adabnya. Supaya apa? Supaya doa kita lebih dikabulkan, ya, lebih mustajab tentunya. Nah, kita lakukan dengan adab karena kita berdoa itu kepada Allah, ya, meminta kepada Allah. Kita minta sama orang tua saja suka merayu-rayu, merengek-rengek, ya, apalagi ini sama Allah, ya, Zat yang Maha Agung, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, penguasa langit dan bumi. Jadi Masya Allah kita harus punya adab. Baik, yang pertama adab doa yaitu 1, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan doa. Kita puji ya. Kayaknya kita kadang bertakbir, bertahmid ya. Misalnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Jadi kita harus memuji Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim misalnya. Jadi kita puji Allah. Yang kedua, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, menghadirkan hati. Sehingga hati benar-benar konsentrasi ketika berdoa. Jadi menghadirkan hati itu bukan berarti kita beli hati ayam kita taruh di depan kita dihadirkan. Bukan. Tapi menghadirkan hati ini supaya kita fokus, konsentrasi. Pikiran kita tidak kemana-mana itu. Ya. Jadi kita menghadirkan hati bahwa kita itu sedang berdoa kepada Allah yang Maha Agung. Dan Allah melihat kita ketika kita berdoa. Lalu yang keempat, mengulang-ulang doa. Dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menerus. Jadi diulangannya doanya tidak apa-apa anak-anak, dan jangan jangan malas ya. Doa, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah berikanlah rizki kepada hamba, berikan, nggak apa-apa ya, berulang-ulang, tidak apa, dan itu bagian dari adab. Terus yang kelima, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Boleh mengangkat tangan terutama di habis sholat sunnah, bukan sholat fardu ya, karena kalau habis sholat fardu berdoa mengangkat tangan tidak ada contohnya. Kalau setelah sholat fardu boleh, atau berdoa selain sholat kalian mengangkat tangan tidak apa-apa ya, boleh, dibolehkan. Jadi begitu ya anak-anak. Namun sebelum selesai ini ada beberapa doa ini penting ya di sini. Nah, di sini ada apa ini? Allah berfirman ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oh ini ya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi doa pada Allah, maka Allah akan perkenankan, akan dikabulin anak-anak ya. Tinggal bagaimana kitanya saja. Nah, ini ada doa nih. Ya, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri. Ya, artinya wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Kalian boleh berdoa ini ya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri ya.
Jadi kalian bisa berdoa dengan ini. Nah, ini lagi ada doa Allahumma gfirli wali walidayya, ya, wali jami'il muslimin. Boleh. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ini ada lagi doa Allahumma a'izzatil Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan seluruh kaum muslimin. Ya. Ada lagi doa ini Allahumma fadh biladi wa biladal muslimina min kulli syarri. Ya Allah, jagalah negeriku dan negeri kaum muslimin dari segala keburukan, ya. Ini doa-doa ya anak-anak. Jadi seperti itu anak-anak, tentang ada berdoa tadi Bapak ulangi ya. Ada 5 di sini yang kita pelajari. Yaitu yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala pada permulaan doa, yang kedua bersolawat atas Nabi Muhammad SAW, yang ketiga menghadirkan hati sehingga hati benar-benar konsentrasi ketika berdoa. Lalu yang keempat mengulang-ulang doa dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus, dan yang kelima mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya, walaupun cuman ringkas ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semakin rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu saja dari Bapak pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, untuk lebih menyempurnakan, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.